Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tipan Maulana dengan NIM 32918018 dan Saya Rena Wijaya dengan NIM 1219012. kami di sini akan menjelaskan tentang SQL injection. Yang pertama, apa itu SQL injection? SQL injection merupakan salah satu risiko aplikasi atau situs web yang paling sering ditemukan. Berdasarkan laporan keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode, 32% dari aplikasi web paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection. Berdasarkan Open Web Application Security Project, injection juga merupakan ancaman nomor satu terhadap keamanan aplikasi web. Sebagai tambahan, berdasarkan laporan kerentanan dari komunitas yang diperoleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui Voluntary Vulnerability Disclosure Program dari bulan Januari sampai dengan April 2019, 73% dari laporan kerentanan yang diterima merupakan kerentanan SQL injection. Kurang lebih seperti ini penjelasan singkat SQL injection. Lalu selanjutnya ada dampak serangan SQL injection. Yang pertama, dapat melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Teknik serangan ini memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam aplikasi dengan hak akses administratif tanpa menggunakan username dan password yang valid. Lalu yang kedua, dapat melakukan modifikasi data. Melalui teknik serangan ini, penyerang juga dapat melakukan perubahan terhadap konten data yang tersimpan di dalam basis data, atau memanfaatkan celah keamanan ini untuk memasukkan konten yang berbahaya ke dalam halaman web. Dalam kasus database yang diubah, merupakan database perbankan. Penyerang mungkin saja dapat melakukan pengubahan terhadap transaksi nasabah atau memindahkan isi rekening nasabah ke rekening yang dikendalikan olehnya, sehingga menimbulkan dampak finansial bagi korban. Lalu, SQL injection dapat melakukan kompromis terhadap ketersediaan data. Dengan melakukan penghapusan terhadap seluruh data yang tersimpan dalam database, teknik serangan ini juga berpotensi terhadap aspek ketersediaan atau availability dari sistem tersebut. SQL injection juga dapat melakukan pencurian informasi. Serangan ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan pencurian informasi sensitif yang tersimpan di dalam database. Lalu dapat juga mengeksekusi perintah dari jarak jauh. Melalui teknik serangan ini, penyerang juga dapat melakukan perintah eksekusi melalui database yang memungkinkan penyerang untuk mengambil alih host atau target. Lalu dapat melakukan impersonasi pengguna. Penyerang juga dapat memanfaatkan serangan ini untuk melakukan impersonasi dengan memanfaatkan akun pengguna yang aktif dalam database. Pencegahan terhadap SQL injector menggunakan parameter rich SQL query. Menggunakan parameter rich query atau parameter statement merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Menggunakan parameter query ditunjukkan agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, penyerang tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Berikut merupakan contoh penggunaan prepare statement pada pemrograman PHP. If tidak, variable statement sama dengan variable MySQL, prepare insert into test ID value, dan nanti keluaran apabila tidak sama dengan statement, maka yang ditampilkan prepare violate. Next. Lakukan pattern check. Pertama, melakukan whitelist. Kedua, melakukan blacklist. Melakukan whitelist hanya menerima input data yang memang benar-benar diketahui baik. Beberapa hal yang perlu menjadikan pertimbangan melalui cara ini antara lain nilai yang diizinkan, tipe data, ukuran data, dan range konten dari data. Melakukan blacklist hanya menolak input data yang memang benar-benar diketahui tidak baik. Hal yang dapat dilakukan pada teknik ini, yakni menolak input yang mengandung konten berbahaya.
Next. Tambahkan escape karakter. Tambahkan escape karakter yang memiliki makna khusus di SQL. Misalkan, karakter yang memiliki makna khusus di SQL, yakni single quote di dalam parameter dapat diinterpretasikan sebagai dua single quotes. Maka untuk menghindari kesalahan eksekusi dalam database, tambahkan karakter escape seperti black sash, sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quotes oleh database. Menonaktifkan informasi pesan error. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh pengembang aplikasi pada saat pengembangan adalah mengaktifkan mode debug guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan dalam aplikasi yang dikembangkan. Namun kerap kali pengembang lupa untuk menonaktifkan mode debug pada saat aplikasi memasuki masa pengguna atau production. Sehingga hal ini kerap kali menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injector untuk mengetahui parameter URL mana yang rentan terhadap serangan ini. Sehingga untuk menghindari hal ini, cukup nonaktifkan mode debug pada aplikasi untuk mencegah pesan error yang ditampilkan dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Amankan database yang digunakan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan database digunakan antara lain. Pertama, definisikan dengan baik hak akses dari pengguna yang mengakses database, serta berikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukan. Kedua, gunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data Anda yang tersimpan dalam database. Hal ini bertujuan agar ketika data Anda berhasil dicuri oleh penyerang, maka penyerang tidak dapat menginformasi apapun mengenai data yang tersimpan. 3. Nonaktifkan akses dari publik untuk mengakses database Anda. 4. Lakukan penggantian password secara berkala untuk akun yang digunakan untuk mengakses database. Lakukan pengujian keamanan aplikasi. Hal ini bertujuan agar celah keamanan terkait aplikasi digunakan dapat diketahui secara dini. Dengan demikian, langkah preventif atau perbaikan terhadap celah keamanan tersebut segera dapat dilakukan. Gunakan web application firewall. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi atau memblok serangan SQL injector berjalan sukses pada aplikasi Anda. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.